Syarat berjumpanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita itu harus beramal dengan amalan-amalan yang soleh. Kemudian kita menjauhi daripada perbuatan-perbuatan kesyirikan. Inilah syarat untuk kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seluruh kita ketika kita tanya apakah kita semua ingin berjumpa dengan Allah, pastinya kita menjawab ingin berjumpa dengan Allah. Maka ketika kita ingin berjumpa dengan Allah, maka kita jauhi batasan-batasannya, yaitu berbuat kesyirikan kepadanya. Ketika kita berbuat kesyirikan kepadanya, maka kita tidak akan bisa berjumpa dengan Allah. Karena kesyirikan ini adalah dosa yang paling besar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 48, Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengampuni dosa-dosa kesyirikan dan Allah akan mengampuni dosa selain daripada kesyirikan. Ayat selanjutnya, wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Dan barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka ia telah melakukan dosa yang paling besar. Karena dosa kesyirikan ini tidaklah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia melakukan kesyirikan, maka ia akan kekal dalam api neraka. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan. Berarti kita bukan mengada-ngada. Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti itu. Sebagaimana dalam dalil yang lain, dalam firman yang lain, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika wa la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sesungguhnya aku telah mewahyukan kepadamu, maksudnya di sini adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada orang-orang sebelummu, berarti nabi-nabi sebelumnya telah diwahyukan kepada mereka, apabila kalian berbuat kesyirikan, maka seluruh amalan-amalan kalian akan terhapuskan. Walaupun kita beribadah selama 60 tahun, ketika 60 tahun itu kita berbuat kesyirikan, maka amalan-amalan kita seluruhnya selama itu terhapuskan. Dan kita tidak akan dinaikkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa-dosa kesyirikan ini tidaklah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita taubat. Jadi ketika kita melakukan kesyirikan, kita mati dalam kesyirikan tersebut, maka letak kita di api neraka. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita bukan mengada-ngada. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala takunanna minal khasirin, dan sesungguhnya mereka yang melakukan kesyirikan tersebut adalah orang-orang yang merugi. Berarti di sini ada sebab dan akibat. Sebabnya apa? Mereka berbuat kesyirikan. Akibatnya mereka termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa merugi? Karena amalan-amalan mereka selama dia hidup kemudian yang melakukan kesyirikan seluruhnya terhapuskan. Kemudian ia dimasukkan ke dalam api neraka dan kekal di dalam sana. Ini akibat daripada perbuatan kesyirikan. Contohnya kita mendatangi dukun-dukun, ini termasuk kepada kesyirikan. Kita mendatangi paranormal, orang pintar, ini cuma namanya yang diubah gitu. Sebenarnya dia itu adalah dukun. Ketika kita, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ini perkataan Nabi ya, perkataan Nabi. Nabi Muhammad SAW, apabila kalian mendatangi dukun, maka sholat kalian tidak akan diterima selama 40 hari. Dalam hadis yang lain, apabila kalian mendatangi dukun-dukun, kemudian kalian bertanya kepadanya, dan kalian membenarkan apa yang ia katakan, maka kalian telah kufur, telah keluar daripada agama Islam, telah berbuat kesyirikan. Itulah ancaman daripada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana ancaman dari Allah tadi, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Ketika kalian berbuat kesyirikan, maka amalan-amalan kalian akan terhapuskan.